Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya Haryanti Sintonga dengan NIM 71721404 akan menjelaskan tentang Go to Business Strategi. Apa sih itu bisnis strategi? Sebelum kita memulai dan memutuskan untuk berbisnis, kita harus merancang strategi. Nah, strategi ini merupakan tangga untuk menuju kesuksesan bisnis kita. Nah, sebelum memulai strategi, kita harus mengenal yang namanya desain. Kata desain biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, desain itu ibarat daily vocab buat kita. Nah, desain itu tidak hanya sebuah kejadian, desain juga bukan hanya masalah estetika, desain juga bukan hanya sebuah produk. Kemudian yang selanjutnya, desain itu bukan masalah pengalaman. Jadi, teman-teman, desain itu adalah sebuah iteratif proses. Nah, iteratif proses itu bisa kita sebutkan dengan proses yang berulang-ulang. Proses yang berulang-ulang itu adalah proses yang selalu mengikuti perkembangan zaman dan selalu melahirkan inovasi-inovasi yang terbarukan. Nah, desain hal yang sangat menentukan perkembangan atau proses bisnis kita. Nah, bisa kita lihat seperti Gojek. Di dalam desain, kita melihat ada beberapa proses. Proses yang pertama itu adalah empathize. Nah, empathize itu berarti kita harus paham atau paham dengan segmentasi pasar. Kemudian yang kedua itu ada define atau kita melihat atau menemukan sebuah masalah. Setelah kita melihat dan paham tentang segmentasi tersebut, kemudian muncullah ide. Kemudian setelah hal itu, ide kita itu lahir, kita membuat prototype. Nah, kita membuat sampel, kita visualisasikan, kemudian kita tes. Bisa kita lihat seperti Gojek. Kemudian selanjutnya, desain. Proses kita mendesain, kita akan melahirkan yang namanya design thinking. Bagaimana sih proses desain atau proses berpikir kita dalam desain tersebut? Desain itu sangat merangkul bisnis, teknologi, dan market. Contoh sederhananya itu corak ukir Jepara. Nah, corak ukir Jepara ini biasa digunakan untuk pintu dan lain-lainnya. Namun, seiring perkembangan zaman, ketika kita mengerti masalah, paham dengan segmentasi, dan kita melakukan analisis pasar. Nah, analisis pasar dan pemasaran. Bagaimana sih produk ini bisa kita ubah menjadi sebuah casing handphone dan tas misalnya. Kemudian kita tentukan gambaran pasar kita melakukan face to face dengan konsumen, melayani melalui media sosial dan lain-lain. Kemudian kita tentukan target pasar yang kita tuju. Kita atur strategi pemasaran kita, baik dalam pengembangan usaha, pengembangan wilayah pemasaran, kegiatan promosi, strategi penetapan harga. Selain itu, kita melakukan analisis produksi, bagaimana pemilihan kayu yang sesuai, membentuk kayu menjadi yang diinginkan, dan kita akan menghasilkan produk. Artinya kita menemukan prototipe, kita visualisasikan, kita melahirkan sampel, kemudian kita tes. Laksanakan proses produksi, pemilihan, dan pengukuran kayu. Nah, setelah proses produksi
telah selesai kita laksanakan, maka hasil dari produk kita akan selesai dan siap untuk dipasarkan. Selanjutnya kita perlu merencanakan pengembangan usaha kita. Bagaimana strategi pemasaran, bagaimana strategi produksi selanjutnya, bagaimana strategi organisasi dan sumber daya manusia, dan strategi keuangan tentunya. Kemudian kita lakukan analisis keuangan dari mulai bahan baku dan tinjau harga. Nah, kita perlu juga melaksanakan yang namanya analisis dampak risiko usaha. Bagaimana sih dampak risiko usaha kita ini terhadap masyarakat sekitar, terhadap lingkungan, terhadap analisis risiko usaha, terus bagaimana sih untuk mengantisipasi risiko usaha tersebut. Kita menganalisisnya melalui SWOT. Kita lihat tentang kekuatannya, kita lihat tentang kelemahan, kita lihat tentang peluang dari bisnis kita, kemudian kita lihat ancaman dari bisnis kita. Sehingga kita menghasilkan produk-produk yang kita inginkan dan siap untuk kita pasarkan setelah kita mendesain tadi. Demikian video GoTo bisnis strategi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Selamat berbisnis.